Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pada masa-masa ini kita dibenturkan kepada situasi yang sangat pelik. Di antaranya, di tengah-tengah wabah corona ini ada beberapa hal yang kontroversi yang sering dilontarkan, yang sering kita jumpai di percakapan media sosial. Di antaranya adalah himbauan MUI untuk sementara mohon aktivitas di masjid ditutup terlebih dahulu, atau sholat jamaah di masjid diganti dengan sholat jamaah di rumah. Hal seperti ini menimbulkan banyak pro kontra. Ada dua arus dalam menanggapi masalah ini. Tentu arus yang pertama mereka yang setuju, karena salah satu usaha memutus mata rantai agar COVID-19 tidak merebak lebih banyak adalah dengan cara menghindari beraktivitas di antara kerumunan massal. Arus kedua mengatakan bahwasanya kita sedang diuji oleh Allah. Tetapi kenapa justru kita dihimbau untuk menjauhi rumah Allah, untuk meniadakan sholat jamaah bersama di masjid? Bukankah ketika kita diuji oleh Allah, seharusnya kita harus meminta pertolongan kepada Allah melalui masjid? Ketahuilah saudaraku yang berbahagia, dalam dua posisi yang saat ini kita hadapi adalah posisi yang serba salah. Jika kita tinjau dari kacamata medis, maka posisi yang pertama ini yang paling mendekati kebenaran. Untuk menghindari suatu wabah, maka hindarilah tempat-tempat keramaian agar kita terhindar dari wabah tersebut. Karena apa? Dikhawatirkan ketika kita dalam keramaian, ternyata salah satu di antara kita itu ada orang yang sudah terkena wabah, namun dia tidak menyadarinya. Maka yang dikhawatirkan itu akan menular kepada yang lain. Arus yang kedua, jika dilihat juga tidak salah. Karena kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, tentu mengimani bahwasanya apa yang sekarang diujikan Allah kepada manusia adalah cobaan yang ditimpakan kepada kita semuanya. Dan tentu salah satu jalan adalah agar kita terhindar dari cobaan ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, yang perlu kita ingat di sini, kita harus kembalikan kepada profesionalismenya masing-masing. Dua-duanya pendapat ini sangat baik sekali. Pendapat yang pertama, menghindari kerumunan dengan ini adalah bentuk usaha untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dan usaha yang kedua adalah usaha yang memang ada rasa takut ketika apabila suatu kondisi dan kondisi itu membuat masjid menjadi sepi. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kepada siapa kita harus berkiblat. Saya pribadi sebagai orang awam tentang masalah kesehatan, maka dalam masalah ini saya akan berkiblat kepada mereka yang ahli di bidang kesehatan. Di sini bukan kita ingin mengabaikan pendapat yang kedua, artinya pendapat yang tidak setuju ketika masjid harus dikosongkan terlebih dahulu. Tetapi saya menilai kebanyakan pendapat yang kedua ini dilontarkan oleh Ustadz Dai Mubalik, dan mereka tidak ahli dalam bidang kesehatan. Kalaupun ahli, tentu yang lebih ahli adalah para dokter, para perawat, dan lain sebagainya. Karena mereka belajar kesehatan itu dengan spesial, dengan waktu khusus dan waktu yang lama. Jadi mereka yang lebih mengerti. Mengenai masalah ini, tentu saya akan mengambil pendapat yang pertama. Ditambah lagi, pendapat yang pertama ini sudah didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, yang dimana kita ketahui bersama di dalam Majelis Ulama Indonesia terkumpul beberapa ulama, kemudian didiskusikan jika ada masalah, dan sampai pada titik temu poin-poin yang telah diumumkan bahwasanya salah satu poinnya adalah mengganti sholat jamaah di masjid dan diganti di rumah. Saudaraku yang berbahagia, hal ini saya rasa sudah tidak perlu untuk diperdebatkan lagi, namun ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini.
Jika kita tetap bersikukuh untuk menggelar jamaah di masjid, silakan. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang hanya dengan argumen-argumen yang mungkin ringan sekali. Karena belum ada dalil yang mengatakan Rasulullah SAW ketika ada wabah, musibah, atau penyakit yang menular, kemudian sholat jamaah ditangguhkan. Tapi dalam bentuk ijtihad lain, dalam hal ini beberapa ulama mengatakan kita boleh menangguhkan sholat jamaah di masjid dan diganti dengan sholat jamaah di rumah. Toh ini sama-sama jamaahnya. Menghindari sesuatu yang buruk itu lebih diutamakan daripada mendatangkan sesuatu yang baik. Sampai saat ini adalah itu yang saya pegang. Dan jika ada di antara saudaraku yang masih melaksanakan sholat jamaah di masjid, monggo, dipersilahkan. Namun jangan sampai hal ini menjadi perdebatan kita, debat kusir yang tidak ada hentinya, dan kita merasa saling benar. Kita merasa, saya sholat di masjid, saya berani, saya hanya takut kepada Allah. Kemudian mengatakan orang yang tidak menggelar sholat jamaah di masjid adalah orang yang mudah ditakut-takuti dengan penyakit, mereka tidak punya keimanan kepada Allah. Jangan seperti itu. Karena dua arus ini memiliki alasan yang sama-sama kuat. Jika masjid jenengan masih menggelar sholat jamaah, monggo dipersilahkan. Tapi sekali lagi kita ingat bahwasanya dua arus ini adalah sama-sama memiliki argumen yang kuat untuk dijalankan masing-masing. Dan lagi jangan memperkeruh suasana dengan mengupload kegiatan Anda, masjid saya masih sholat berjamaah, masjid saya masih Jumatan. Hal ini bisa memperkeruh suasana. Karena sama dengan kita mempertontonkan apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan himbauan dari pemerintah. Ketahuilah saudaraku yang berbahagia, dalam situasi seperti ini yang kita butuhkan adalah kerjasama. Artinya walaupun jika kita tidak sama dengan himbauan pemerintah, jangan dipublikasi. Karena pemerintah ini sedang berjuang mati-matian untuk melawan COVID-19. Dan ini dibutuhkan bantuan kita sebagai masyarakat dan agar kita semuanya semakin kuat menghadapi ujian ini. Publikasi tentang sholat jamaah, publikasi tentang sholat Jumat yang masih digelar di daerah jenengan, ini hanya akan memperkeruh suasana. Karena apa yang jenengan lakukan itu tidak senada dengan apa yang dihimbaukan dari pusat, baik itu pemerintah maupun itu Majelis Ulama Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, satu hal lagi. Kenapa saya memilih untuk mengikuti arus pertama? Karena saya berpendapat arus pertama ini banyak yang mendukung. Bukan hanya dari kalangan pemerintah, kalangan medis, tapi juga dikuatkan dari kalangan ulama. Baik itu secara lembaga maupun personal. Suatu contoh lembaga yang di dalamnya banyak ulama adalah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Bahkan melalui PBNU mengeluarkan himbauan secara resmi agar kita taat kepada pemerintah. Untuk secara personal kita lihat bagaimana mauidhah singkat dari Habib Lutfi, dan banyak lagi ustadz-ustadz mubalik yang juga ikut pada poros pertama. Jadi saudaraku yang berbahagia, marilah kita hadapi situasi ini dengan saling guyup, saling rukun, saling dukung. Saat ini Corona telah membuat kita jauh, memisahkan fisik kita tidak bisa berinteraksi sebagaimana biasanya. Jangan sampai hati kita juga dipisahkan oleh Corona. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.